Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi berjudul Desain Produk dan Jasa dari mata kuliah Manajemen Proyek dan Analisis Investasi. Hope you enjoy this video. Poin pertama, tinjauan umum strategi produk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Penyusunan sebuah strategi harus menggunakan metode maupun teknik-teknik tertentu sehingga kebijaksanaan yang dihasilkan optimal. Strategi pemasaran produk adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan untuk memperkenalkan produk secara lebih luas ke masyarakat. Nah, dengan mengetahui tepat cara pemasaran produk adalah salah satu hal penting yang ikut menentukan performa perusahaan. Agar produk disukai oleh pasar atau masyarakat, produsen perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, ketahui target pasar Anda sebelum memulai menerapkan strategi pemasaran produk Anda. Yang kedua, optimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media. Sosial media merupakan alat pemasaran yang ampuh karena hampir semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda sangat aktif menggunakannya. Ketiga, menawarkan produk secara gratis adalah salah satu contoh strategi pemasaran yang efektif. Misalnya tester. Keempat, memilih tempat strategis adalah salah satu cara memasarkan produk yang tepat. Kelima, memberi insentif untuk rekomendasi. Sebuah produk akan terlihat bagus dan dapat dipercaya bila ada yang merekomendasikannya. Keenam, menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknik pemasaran mulut ke mulut. Selanjutnya, produk barang dan produk jasa. Pertama, pengertian barang. Barang adalah produk yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi permintaan konsumen dengan karakteristik tertentu seperti bentuk, penampilan, ukuran, berat, dan lain-lain. Konsumen yang menggunakan barang akan merasa puas dan dapat menggunakan beberapa kali sampai nilai guna barang habis. Namun ada pula barang yang hanya bisa digunakan sekali, contohnya makanan dan masker medis. Ciri-ciri barang ialah memiliki wujud, nilai atau manfaat bisa dirasakan saat itu juga, penggunaan akan menyebabkan nilai dan manfaat berkurang atau habis. Kedua, jasa. Jasa adalah layanan yang ditawarkan oleh perusahaan berupa kegiatan dari perusahaan. Contohnya jasa kebersihan. Ciri-ciri jasa ialah tidak berwujud, berubah-ubah, tidak dapat dipisah dengan konsumen, dan mudah habis. Ketiga, jenis barang. Jenis barang yang beredar di masyarakat antara lain produk bergerak, yaitu motor, mobil, kapal, dan lain-lain. Barang tidak bergerak yang sulit dipindahkan seperti rumah, bangunan, dan tanah. Aset berwujud yang memiliki bentuk atau fisik tertentu seperti smartphone, meja, dan kasur. Barang yang sulit dilihat wujudnya seperti tabung oksigen. Keempat, jenis jasa. Jenis jasa yang cukup populer antara lain perawatan pribadi yaitu salon kecantikan, laundry, dan lain-lain. Komunikasi berupa telepon dan internet, transportasi seperti taksi, Gojek, Grab, jasa kurir, jasa transportasi angkutan, angkot, dan lain-lain. Hiburan berupa konser musik, kebun binatang, dan atraksi. Bisnis dan profesi seperti bisnis konsultan, pengacara, dan lainnya. Dan yang terakhir, asuransi seperti perbankan dan keuangan. Perbedaan antara barang dan jasa dapat dilihat dari 4 poin. Poin pertama, bentuknya. Barang memiliki wujud yang dapat disentuh, sedangkan jasa tidak memiliki bentuk tapi dapat dirasakan. Kedua, perbedaan distribusi. Barang dapat didistribusikan, disimpan, dan dijual kepada konsumen karena proses produksi konsumsi tergantung dalam proses supply chain yang sangat panjang. Sementara jasa tidak dapat melalui proses distribusi dan disimpan terlalu lama agar tidak mengurangi nilai jasa. Ketiga, perbedaan mengenai pengukuran mutu. Barang berkualitas biasanya dapat diketahui setelah dikonsumsi dan melalui proses produksi yang ketat dengan melibatkan data kuantitatif. Sementara untuk kualitas sebuah jasa bersifat relatif dan melibatkan data kualitatif. Yang terakhir, perbedaan dari segi kepemilikan. Dari proses transaksi barang akan ada pengalihan kepemilikan dari penjual kepada konsumen. Sedangkan transaksi jasa, kepemilikan tidak dapat dialihkan dari perusahaan kepada konsumen. Poin selanjutnya, daur hidup produk. Siklus hidup produk atau product life cycle merupakan suatu hal penting yang harus diperhatikan.
Siklus ini menggambarkan proses atau suatu produk yang dipasarkan kepada masyarakat sampai produk tersebut hilang dari pemasaran dikarenakan kurangnya inovasi serta strategi pemasaran yang dilakukan oleh produsen. Agar suatu produk memiliki sebuah siklus produk yang baik, maka pastikan kamu selalu mengenalkan produk dan memasarkannya secara maksimal. Hidup suatu produk memiliki 4 tahapan umum, yakni pertama, introduction. Tahap perkenalan menjadi cikal bakal suatu siklus hidup produk. Dalam tahap ini, perusahaan manufaktur akan memproduksi barang mentah atau bahan baku dan bahan setengah jadi. Kemudian barang tersebut dikelola menjadi suatu produk untuk memenuhi permintaan pasar. Tahapan yang satu ini sesuai dengan namanya merupakan tahapan siklus hidup produk yang menentukan suatu produk menjadi lebih berkembang atau tidak. Dalam tahapan ini, tentu saja laba akan meningkat dan prosesnya menjadi lebih menguntungkan. Permintaan akan produk semakin meningkat dan minat masyarakat semakin bertambah. Pada tahapan yang satu ini pula akan mulai tumbuh persaingan produksi lainnya. Ketiga, maturity process. Tahap pendewasaan yang satu ini merupakan tahap di mana produsen serta semua pihak terkait dapat melihat serta mampu menetapkan bahwa penjualan yang dilakukan serta pemasaran yang dilakukan lebih meningkat jauh lebih banyak dari sebelumnya dan untuk kedepannya juga masih terlihat semakin tetap. Dalam tahap ini, laba yang akan diperoleh mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini merupakan proses yang disebabkan oleh terjadinya persaingan harga yang cukup ketat dari sebelumnya. Keempat, decline. Pasti setiap siklus hidup produk akan memiliki tahapan di mana produk yang dipasarkan mengalami penurunan agresivitas atau biasa disebut sebagai tahapan kuno suatu produk. Untuk itu, setiap produsen harus memiliki strategi baru yang tentu saja wajib diberikan dalam mengembangkan produk baru yang diminati oleh masyarakat. Hal semacam itu digunakan sebagai langkah yang tepat untuk mengganti produk yang telah usang atau yang telah kuno. Walaupun jumlah persaingan mulai berkurang, tentu saja akan ada masalah lainnya, yaitu penurunan jumlah permintaan barang produksi. Nah, keempat tahapan siklus hidup produk tersebut wajib diketahui dan dipahami dengan benar, sehingga nantinya tidak akan terjadi kendala yang cukup berarti bagi setiap produk yang ada. Fase maupun tahapan siklus tersebut harus sesuai dengan perkiraan pasar. Oke, poin terakhir, desain inovasi produk. Kotler mendefinisikan desain produk yaitu design is the totality of features that evoke how a product look, feels, and function to a consumers. Hal ini berarti bahwa desain merupakan totalitas fitur yang mengaruhi bagaimana sebuah produk terlihat, terasa, dan berfungsi bagi konsumen. Levin yang berjudul The Effect of Brand Design in the Brand Gender Perceptions and Brand Preference mengatakan bahwa elemen-elemen desain pada merek secara konsisten mempengaruhi persepsi maskulinitas dan feminitas dari sebuah merek. Hal tersebut erat hubungannya dengan ekuitas merek yang indikator di dalamnya terdapat citra merek pada sebuah produk. Menurut Kotler, inovasi adalah produk atau jasa yang dipersepsikan oleh konsumen sebagai produk atau jasa baru. Secara sederhana, inovasi diartikan sebagai terobosan yang berkaitan dengan produk-produk baru. Inovasi tidak hanya terbatas pada pemikiran bisnis baru dan proses baru. Oleh sebab itu, maka perusahaan diharapkan menciptakan pemikiran-pemikiran baru, gagasan baru yang menawarkan produk inovatif serta memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan. Inovasi semakin memiliki arti penting bukan saja sebagai suatu alat untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, melainkan juga untuk unggul dalam persaingan. Menurut Gito Sudarmo, penciptaan produk baru, inovasi produk sebenarnya meliputi 3 hal, yaitu pertama, produk yang sama sekali baru, kedua, perubahan desain, redesign, dan yang ketiga, pembungkusan packaging. Sekian penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurangnya dimaafkan. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you so much for watching. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.